Halo semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rehan. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang menceritakan tentang keadaan dunia ketika sebuah virus yang mematikan menyerang seluruh dunia. Dan keadaan dunia sangat-sangat kacau dikarenakan penyebaran yang sangat cepat dan orang yang terinfeksi seketika meninggal dan tak lama kemudian ia akan berubah menjadi zombie. Film dirilis pada tahun 2013 dan diperankan oleh sepupu saya yaitu Brad Pitt sebagai tokoh utama yang bernama Gary Land. Ia diceritakan adalah tentara khusus dari PBB yang kini telah pensiun. Namun dikarenakan virus mematikan muncul dan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia, maka ia dikembalikan bertugas. Ia ditugaskan untuk mencari asal-usul virus ini dan bagaimana cara untuk menangkalnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar dapat notif langsung dari saya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, let's go! Film dibuka dengan menunjukkan keluarga kecil Gary yang sedang bersiap untuk melakukan aktivitasnya. Gary yang sudah pensiun dari pekerjaannya mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Singkat cerita, mereka telah berada di tengah-tengah kemacetan kota, dan keadaan kota tiba-tiba mulai berubah menjadi rusuh dan tak beraturan. Orang-orang berlarian di sekitar mereka. Gary pun segera mencari tahu apa yang terjadi. Namun keadaan semakin tak terkendali, dan terlihat beberapa orang yang telah berubah menjadi zombie dan mulai mengejar orang-orang di sekitarnya. Gary pun segera menyelamatkan keluarganya dan keluar dari mobil miliknya untuk kabur. Kedua anak Gary pun merasa sangat ketakutan. Gary juga memperhatikan seseorang yang terinfeksi dan orang yang telah terinfeksi akan berubah menjadi zombie setelah 12 detik. Kemudian Gary memutuskan untuk mengambil mobil lain yang lebih besar dari mobilnya, yaitu sebuah van, dan mereka segera pergi dari sana. Di tengah-tengah jalan, penyakit asma anak tertuanya kambuh dan naas obatnya tertinggal di mobilnya. Namun, anak kedua Gary malah menemukan sebuah senapan di mobil van tersebut dan memberikan kepada sang ayah. Kemudian dering telepon Gary berbunyi. Ternyata itu dari rekan kerja Gary bernama Terry. Ia adalah seorang sekretaris di PBB dan ia juga berkata akan segera mengirimkan bantuan untuk menyelamatkan Gary dan keluarganya. Singkat cerita, Gary dan keluarganya telah sampai ke sebuah supermarket untuk mengambil beberapa makanan dan tentu saja obat untuk sang anak. Namun di sana keadaan semakin kacau. Istri dari Gary menerima sebuah pelecehan. Dan akhirnya Gary pun berhasil menyelamatkan sang istri. Namun ketika keluar dari supermarket, mobilnya telah hilang. Gary pun menelepon Terry bahwa dia berada di sebuah apartemen di tengah-tengah kota. Terry berkata bahwa bantuan akan datang saat subuh, sehingga itu membuat Gary harus bertahan hingga subuh tiba. Dan ketika sampai di sebuah apartemen, ternyata di sana sudah banyak zombie yang menunggu. Gary dan keluarganya lari menuju atas apartemen. Namun Gary tersadar setelah anak keduanya tidak berada di sisinya. Ternyata sang anak berada di depan pintu sebuah kamar dari apartemen tersebut. Beruntung di kamar itu berisikan keluarga kecil yang hanya berisikan suami, istri, dan satu anak. Anak itu bernama Thomas. Keluarga Gary pun dipersilahkan masuk. Pintu kamar itu dikunci dan ditahan dengan lemari agar para zombie tidak dapat masuk ke kamar tersebut. Lalu Gary memutar radio untuk mengetahui kondisi yang terjadi, dan dari pihak pemerintah telah memerintahkan bahwa jangan kemana-mana dan tetap di rumah selama 2 minggu. Mereka semua pun tertidur. Namun Gary tiba-tiba terbangun dan ia kaget anak pertamanya tidak ada di tempat tidurnya. Dan ternyata sang anak berada di sebuah lemari bersama Thomas. Ternyata Thomas menyelamatkan hidup anak Gary karena ia merasa ketakutan dan asmanya kambuh. Singkat cerita, subuh pun datang. Gary mengajak keluarga kecil untuk pergi bersamanya, namun sang suami enggan ikut dan akan bertahan di apartemennya. Sebelum pergi, Gary meminta sebuah lakban dan buku, dan ia membuat sebuah pertahanan kecil di lengannya agar jika digigit tidak langsung mengenai kulit atau tubuhnya. Singkat cerita, keluarga Gary pun pergi ke atap apartemen untuk menunggu helikopter, dan dari sisi keluarga kecil, mereka lupa mengunci pintunya dan membuat para zombie berhasil masuk ke kamarnya. Dan keluarga Gary pun dikejar-kejar oleh zombie. Gary pun melawan para zombie dan menyuruh istri anaknya pergi terlebih dahulu. Ia pun berhasil membunuh para zombie.
Keluarga Gary telah sampai dan sang istri segera menyalakan sebuah flare sebagai tanda untuk helikopter. Gary pun berhasil menyusul, namun ia berhenti terlebih dahulu ke tepi apartemen dan menghitung hingga 12. Hal itu ia lakukan karena darah dari salah satu zombie mengenai mulutnya. Dan mengapa ia melakukan hal tersebut? Karena sebelumnya ia telah menganalisis ketika seseorang akan berubah menjadi zombie setelah 12 detik terinfeksi. Tiba-tiba muncul Thomas yang mulai dikejar-kejar oleh para zombie, dan salah satunya adalah sang ayah dan ibu. Sontak Gary segera membawa Thomas ke helikopter dan menyelamatkannya. Singkat cerita, mereka dibawa ke sebuah kapal induk milik PBB di perairan Samudra Atlantik. Di sana juga terdapat beberapa orang yang selamat dan dievakuasi. Di sana mereka mendapatkan sebuah kamar yang sangat kecil. Kemudian Gary berbincang kepada Terry. Terry pun meminta bantuan kepada Gary agar dia mau membantunya dan ikut dalam sebuah misi untuk menemukan asal virus ini dan mencari penangkalnya. Namun pertama ia menolak karena alasan istri dan anak-anaknya. Namun Terry berkata bahwa ia dan keluarganya bisa di sini karena ia adalah mantan pasukan khusus PBB. Dan jika ia tak mau ikut misi tersebut dengan sangat terpaksa, Gary memulangkan mereka ke tempat lain. Bukan karena Terry jahat, melainkan karena itu adalah perintah dari atasannya. Mendengar hal tersebut, Gary pun terpaksa mengikuti misi ini. Ia pun berpamitan dengan keluarganya. Dan ia juga memberikan sebuah handphone kepada istrinya. Dan berkata akan menelponnya 1 hari sekali agar menandakan bahwa ia masih hidup. Ia ditugaskan ke negara Korea karena dari sanalah sebuah jurnal menuliskan kata zombie dan ia pergi dengan seorang dokter muda yang ahli dalam bidang virus. Dan sang dokter yakin bahwa dia akan menemukan vaksin dari virus ini dan ia juga berkata bahwa apa yang ada di dalam alam semesta ini pasti memiliki kelemahan. Seperti virus ini, mengapa ia begitu ganas? Karena ia menutupi kelemahannya. Singkat cerita, Gary dan timnya sampai di Korea. Mereka menuruni pesawat dengan hati-hati dan nampak sang dokter yang belum memiliki pengalaman di lapangan tampak takut. Dan benar saja, ia terpleset ketika ia mau lari ke dalam pesawat karena ia melihat seorang zombie dan membuatnya meninggal di tempat. Hal itu membuat Gary harus berjuang sendiri untuk menemukan asal-usul dan vaksin dari virus ini. Tim tentara yang berada di markas Korea segera membantu Gary dan tim untuk pergi ke markasnya. Kondisi di sana tidak jauh berbeda. Beberapa dari prajurit dan dokter di sana telah menjadi zombie dan mereka terpaksa membunuhnya dengan cara dibakar. Ada yang menarik perhatian Gary di mana terdapat seseorang yang berada di balik jeruji besi dan ternyata orang itu memiliki beberapa petunjuk untuk Gary, yaitu ada satu negara yang sejauh ini masih selamat dari wabah ini karena ia membangun tembok raksasa di sekeliling wilayahnya agar zombie tak berhasil masuk ke sana. Negara itu nampak sudah tahu terlebih dahulu akan kedatangan virus ini. Negara itu adalah Israel. Dan di sana juga ada orang yang dapat ditemui oleh Gary yang bernama Jurgen. Gary pun memutuskan untuk pergi ke sana dan ia menelpon sang istri untuk memberikan kabar dan berkata untuk menitipkan salam kepada Terry bahwa dia akan pergi ke Israel. Dan karena jaringan yang jelek, telepon pun terputus. Namun sebelum berangkat, mereka harus mengisi bahan bakar pesawatnya terlebih dahulu yang mana itu akan menjadi perhatian bagi para zombie. Kemudian mereka siap untuk menuju pesawat. Ketika sedang berlari, dering telepon Gary pun berbunyi. Dan itu menarik perhatian para zombie. Beruntung, ia berhasil sampai dengan selamat ke pesawat. Dan dari sini kita mengetahui bahwa zombie tertarik dengan suara dan akan mengejar ke sumber suara. Singkat cerita, Gary telah sampai di Israel dan segera menemui pria bernama Jurgen. Ia pun bertanya kepada Jurgen mengapa ia bisa mengetahui akan terjadi peristiwa seperti ini. Jurgen menjawab bahwa ia mengetahui setelah ia menyadap sebuah pertemuan di Cina yang membahas tentang virus ini dan zombie. Maka dari situ, ia memutuskan untuk membangun tembok raksasa. Kemudian Gary diajak untuk berkeliling melihat tembok ciptaannya. Gary berkata bahwa mengapa banyak orang yang ia terima dari luar, apakah itu membahayakan mereka? Jurgen menjawab, tidak masalah, semakin banyak kita menolong, orang semakin sedikit musuhnya.
Lalu terlihat orang-orang di sana seperti menyanyikan lagu dengan pengeras suara agar menghibur diri mereka. Namun hal itu menjadi malapetaka bagi mereka karena itu menarik perhatian para zombie. Zombie yang berada di luar segera menuju sumber suara tersebut. Para zombie memanjat tembok tersebut dan mereka pun berhasil masuk ke sana dan membuat kerusuhan. Dan tentu saja orang-orang yang selamat malah menjadi zombie. Gary pun segera menyelamatkan dirinya. Ketika melarikan diri, ia melihat seorang kakek-kakek yang hanya berdiri diam di tengah jalan dan tak berlari. Dan anehnya, para zombie melewatinya begitu saja. Gary pun menuju bandara dengan pelindungan di tentara Israel. Dan lagi-lagi, ia melihat seorang bocah yang terdiam di tengah-tengah kerumunan zombie. Dan para zombie melewatinya begitu saja. Dan ketika sudah dekat menuju bandara, tentara perempuan Israel terkena gigitan zombie. Gary yang melihat hal tersebut tanpa berpikir panjang segera memotong tangan dari wanita tersebut dan menutupnya dengan sehelai kain dan perban agar darahnya tidak menerus mengalir, dan akibat aksi Gary tersebut, sang wanita berhasil selamat dan tidak menjadi zombie. Berpindah ke pesawat Gary, sang pilot memutuskan untuk pergi terlebih dahulu karena serangan zombie yang semakin tak terkendali. Beruntung Gary melihat sebuah pesawat yang akan lepas landas dan ia segera menaikinya. Israel kini sudah tak lagi aman dan para zombie sudah menguasai kota. Di atas pesawat, Gary mengganti perban di tentara wanita tersebut. Wanita itu bernama Segan. Kemudian Gary menelpon sang istri dan meminta untuk segera menemui Terry karena ia ingin menyampaikan sesuatu. Gary berkata ke Terry bahwa ia sedang berada di pesawat dan ia ingin Gary mencarikan laboratorium WHO yang masih aktif. Dan kemudian ia memberi telepon miliknya kepada pilot agar pilot dapat merubah arahnya ke tempat laboratorium itu. Namun sayang, baterai handphone milik Gary habis dan beruntungnya adalah sebelum handphonenya mati, Terry telah menyampaikan bahwa ia harus pergi ke pusat penelitian WHO yang berada di Wales. Pilot pun segera menuju ke sana. Di tengah-tengah perjalanan menuju Wales, seekor anjing dari penumpang pesawat itu terlepas dan ia menggonggong ke depan kamar mandi. Dan pramugari yang melihat itu mengira bahwa sang anjing ingin buang air kecil. Dan ketika pintunya terbuka, tiba-tiba muncul seorang zombie yang menggigit sang pramugari. Sontak hal itu membuat panik satu pesawat. Gary yang melihat hal tersebut dan berada di ruangan yang berbeda dari pesawat itu segera menutup akses masuk ke ruangannya dengan tas para penumpang. Namun sayang, salah satu penumpang menjatuhkan tasnya dan membuat perhatian para zombie. Kondisi pesawat pun semakin kacau. Sang pilot dan kopilot berusaha tetap tenang agar pesawatnya tidak terjatuh. Namun Gary malah melempar sebuah granat kepada para zombie dan membuat lubang di pesawat tersebut. Dan akhirnya mereka semua terjatuh. Beruntung lokasinya tidak jauh dari tempat yang mereka tuju. Namun sayang, Gary harus terluka akibat perutnya tertusuk sebuah patahan besi. Dan beruntung, tentara wanita berhasil selamat dan menopang Gary untuk menuju laboratorium milik WHO. Mereka pun sampai ke depan gedung milik WHO. Kemudian scene berganti ke kapal induk di mana keluarga Gary berada. Ternyata Gary telah hilang kontak selama 3 hari. Dan pusat menyatakan bahwa Gary telah mati, yang membuat keluarganya kini tak lagi mendapatkan kamar dari kapal tersebut. Mereka pun dideportasi ke sebuah daerah yang telah dinyatakan terbebas dari zombie. Terry pun merasa bersalah kepada Gary karena Gary telah menitipkan keluarganya kepadanya. Kembali ke Gary, ia berhasil diselamatkan oleh para ilmuwan yang berada di laboratorium dan lukanya telah disembuhkan. Para ilmuwan WHO pun menemukan handphone milik Gary. Gary segera meminta HP miliknya, namun ilmuwan tidak mau mengembalikan sebelum mereka tahu siapa Gary. Gary berkata bahwa telepon nomor yang ada di handphone tersebut dan mereka pun segera meneleponnya. Beruntung, langsung diangkat oleh Terry. Terry yang mengira bahwa Gary telah mati pun kaget dan segera memberitahu bahwa ia adalah sekretaris dari PBB, sehingga para ilmuwan pun percaya kepada Gary. Gary menanyakan keadaan keluarganya, namun Terry meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Gary karena ia telah lalai dalam janjinya. Sontak itu membuat Gary sangat marah.
Beruntung, amarahnya berhasil diredam oleh salah satu ilmuwan WHO bahwa bukan hanya dia yang memiliki keluarga, namun mereka juga memiliki keluarga. Akan tetapi, sudah tewas menjadi korban virus ini. Dan dari sisi Gary masih ada harapan bahwa keluarganya masih hidup. Gary pun meredam emosinya. Kemudian Gary dibawa ke lab milik mereka. Di sana terdapat seorang zombie yang terkurung. Gary pun segera memaparkan hasil temuannya selama ini. Ia berkata bahwa virus ini hanya mencari tempat hidup baru yang dapat bertahan hidup. Mengapa demikian? Ia melihatnya dari seorang kakek dan seorang anak ketika ia berada di Israel, bahwa mereka dilewati begitu saja oleh para zombie. Hal itu dikarenakan mereka dianggap tak lagi dapat bertahan hidup oleh para zombie. Maka dari itu mereka dilewati. Mendengar penjelasan dari Gary, para ilmuwan awalnya tak percaya dan Gary harus menemukan bukti. Gary pun meminta sebuah vaksin yang berisikan penyakit-penyakit yang mematikan seperti flu burung, tipes, bahkan virus yang sama dengan COVID yaitu virus SARS untuk disuntikan kepada dirinya dan mereka akan melihat reaksi para zombie. Para ilmuwan pun menyanggupinya, namun vaksin yang mereka punya berada di sisi lain atau di sisi B gedung ini, yang mana di sisi tersebut sudah banyak zombie. Namun itu tidak mematahkan semangat Gary, karena kini para zombie bisa dibilang sedang tertidur dan hanya bangun ketika ada sumber suara. Gary pun sukarela pergi ke sisi lain atau sisi B untuk mengambil vaksinnya, dan ia akan ditemani dengan Sagan dan satu dari ilmuwan WHO. Mereka pun bersiap menuju sisi lain gedung. Dengan hati-hati mereka menyusuri gedung tersebut dan menuju tempat vaksin itu berada. Namun sayang, ada satu pintu yang membuat suara nyaring yang membuat para zombie pun terbangun. Mereka berlari menghindari kejaran para zombie. Gary memutuskan untuk berpisah dari Sagan dan ilmuwan WHO, dan ia menuju ke ruangan vaksin seorang diri. Sagan dan ilmuwan tersebut berhasil kembali ke laboratorium, dan Gary berhasil lolos. Ia pun masuk ke ruangan penyimpanan vaksin. Gary segera mengambil vaksin yang ia butuhkan, namun ketika ingin keluar dari ruangan tersebut terdapat zombie yang sudah menunggunya di luar. Dan Gary pun memutuskan untuk menyuntikkan vaksin tersebut kepada dirinya. Dan setelah menunggu vaksinnya bekerja dalam tubuhnya, ia pun memberanikan diri untuk keluar dari tempat tersebut. Dan reaksi zombie tersebut berubah. Ia nampak tidak tertarik dengan Gary. Gary pun melewati para zombie satu persatu dengan tenang. Dan hasil temuannya dan pemikirannya selama ini berhasil. Dan membuat para ilmuwan gembira akan hal tersebut karena Gary telah menemukan cara untuk mengalahkan para zombie dan segera memberitahu temuannya kepada Terry. Film pun ditutup dengan Gary yang pergi menemui keluarganya di tempat mereka berada. Dan seluruh dunia menyuntikkan vaksin ke seluruh masyarakat yang selamat. Mereka semua memutuskan untuk membasmi semua zombie yang ada di bumi. Dan film pun selesai. Film yang sangat menegangkan dan cukup terharu melihat perjuangan dari Gary sang tokoh utama dan merasa kesal terhadap perlakuan para atasan terhadap keluarga Gary. Dan saya menyarankan kepada penonton setia saya yang belum menonton full filmnya untuk menonton karena ada beberapa scene yang bisa saya tayangkan di video ini. Saya Rehan, pamit undur diri, salam World War Z.